Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khanihi wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa jami'al malaikatil muqarrabin thumma khususan ila syekhina al-karim Syekh Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Sayyidina Kiai Abdullah Yakin wa Hamidah wa Kiai Rusyad wa Maimunah wa Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Aqin min bidam wa Hamidatih wa salihim wa furu'ihim wa syahum. Alhamdulillah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan harama. Ya Aliyu, he Ali, idza ghadaba ing dalem nalikane bendu Allahu sapa Allah ala ahadin ing atase wong suci. Razaqahu mongko paring rezeki sapa Allahu ing ahad malan haraman ing harta kang haram. Fa idza ishtadda mongko ing dalem nalikane dadi banget ghadabuhu apa bendune Allah alaihi ing atase ahad, wakala mongko masrahake sapa Allah bihi kelawan ahad syaitanan ing setan, yubariku kang barokai sapa syaitan lahu maring ahad fihi ing dalem mal, wa yashabuhu lan ngancani sapa syaiton hu ing ahad, wa yashghaluhu lan nungkulake sapa syaitan hu ing ahad bid dunya kelawan dunya, anid dini andoh saking agama, wa yusahhilu sebenarnya wa yusahhilu lan gampangake sapa syaiton lahu maring ahad umur dunyahu ing pira-pira urusan dunyane ahad, wa yaqulu lan ngucap sapa setan Allahu ghafurur rahim. Allahu utawi Allah ghafurun iku zat kang akeh ngapurane, rahimun tur kang welas. Kemudian wasiat Rasulullah, wasiat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib diantaranya yaitu idza ghadaballah. Wasiat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, hey Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Wahai Ali, ketahuilah sesungguhnya ketika Allah itu murka terhadap salah satu seseorang, razaqahu malan haraman, maka Allah beri dia rezeki dari harta yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi, maka ketika murka Allah itu udah parah kepada seseorang itu, wakala bihi syaitonan, maka Allah memasrahkannya kepada setan. Yubariku lahu fih, kemudian setanlah yang memberikan berkah kepada harta haramnya itu. Ya. Kemudian wa yashabuhu, setan ya, temannya adalah setan. Wa yashabuhu, setan menemaninya kemanapun dia pergi. Wa yashghaluhu bid-dunya 'anid din, kemudian setan itu menyibukkan dirinya hanya dengan urusan dunia, jauh dari urusan agamanya. Wa yusahhilu lahu umura dunyahu, dan kemudian setan itu memudahkan baginya urusan-urusan dunianya. Dan kemudian setan itu berbisik kepadanya, wa yaqul, setan itu berbisik kepadanya, Allahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Ya, jadi seperti itu.
Maksudnya ketika Allah itu sudah benci, sudah murka terhadap salah satu seseorang, ya, maka Allah itu memberikan rezeki dari benda yang haram, dari harta benda yang haram. Artinya apa? Seseorang yang sering selalu makan barang yang haram, itulah seseorang yang dimurkai oleh Allah. Fa idza ishtadda ghadabuhu wakkala bihi syaitanan. Maka ketika Allah itu sudah sangat benci, sudah sangat murka kepada orang itu, maka Allah pasrahkan dia kepada setan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi seseorang yang dibenci, seseorang yang dimurkai oleh Allah, yang sering makan barang haram, ya, ketika sudah Allah itu sudah murkanya udah parah, maka Allah akan memasrahkannya kepada setan. Ya. Kemudian nanti yubariku lahu fihi. Yang memberikan keberkahan terhadap harta bendanya itu bukan Allah tapi setan. Ya, tapi setan. Berarti bagaimana? Tidak ada keberkahan dari Allah. Yang memberkahi itu adalah setan. Wa yashabuhu. Setan selalu menemaninya. Jadi kalau orang sering makan barang yang haram, ya, itu setan selalu menemani kemanapun dia pergi. Ke WC ditemanin, tidur ditemanin, mau pergi ke pasar ditemenin. Kemudian karena temennya itu udah setan, jadi wa yashghaluhu bidunya aniddin. Kemudian setan itu membuatnya dia itu sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Aniddin, jauh dari agama. Akhirnya gak sempat memikirkan agamanya, gak sempat sholat, gak sempat bersedekah, gak sempat berbuat baik. Urusannya setiap hari dunia terus. Ya, uang, dunia, senang-senang, foya-foya. Begitu dapat gaji, dapat uang, foya-foya, langsung senang-senang. Ya, jauh dari urusan agama. Jadi seperti itu. Kemudian wa yusahhilu lahu umura dunyahu. Setan itu memudahkan urusan-urusan agamanya. Urusan-urusan dunianya. Setan itu memudahkan urusan-urusan dunianya. Itu setan. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang, coba lihat aku gak pernah sholat, aku gak pernah zakat, aku gak pernah bersedekah, tapi rezekiku lancar. Itu rezeki dari setan. Ya. Itu yang dinamakan dengan istidraj. Ya, istidraj itu suatu peparing atau apa? Suatu pemberian daripada Allah, itu diberikan semuanya ketika hidup di dunia. Orangnya maksiat, orangnya bejat, orangnya dengki, orangnya zalim, kemudian enggak pernah sholat, ya, kemudian selalu mengganggu, berbuat salah kepada orang lain, enggak sholat, enggak puasa, ya, tapi rezekinya lancar. Itu namanya istidraj. Kelak suatu saat di akhirat nanti, ya dia nggak punya apa-apa. Dia mau meminta sesuatu kepada Allah nggak bisa, karena udah dikasih semuanya dikasih semuanya ketika hidup di dunia. Ya. Jadi kata Allah, anggap aja kata Allah, nih aku kasihkan semuanya kepada kamu, tapi awas nanti kamu di akhirat. Itu istidraj. Ya, jadi seperti itu. Itu pemberian. Nah, makanya itu ciri-ciri seseorang yang dibenci atau yang dimurkai oleh Allah, diantaranya yaitu, ya, tadi dikatakan razaqahu malan haraman. Artinya apa? Yang dia makan, yang dia miliki serba haram semuanya. Berarti dia pemakan barang haram, baik dari cara pengolahnya atau cara mendapatkannya. Yang kedua, ya, setiap harta bendanya itu yubariku lahu. Yang kedua yaitu kehidupan di dunia itu diberkahi oleh setan. Yubariku lahu fi, setan, karena dipasrahkan kepada setan oleh Allah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah yaitu wayashabuhu. Teman baiknya, sahabat terbaiknya adalah setan.
Ya, karena setan selalu menemani kemanapun dia pergi. Kemudian yang selanjutnya, wa yashghaluhu bid-dunya 'aniddin. Orang yang disibukkan dengan urusan dunia, meninggalkan urusan akhirat dan jauh dari agama, itulah termasuk tanda dari orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi seseorang setiap hari kerja terus sampai nggak sholat, kerja terus sampai nggak puasa, kerja terus sampai nggak mau sodako, sampai meninggalkan sholat, itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, hati-hati. Kemudian ciri-ciri lagi yang dimurkai oleh Allah diantaranya, nah ini, wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Ya, disibukkan dengan urusan duniawi ya. Kemudian Allahu ghafurur rahim. Setan itu ngucap kepadanya. Selalu ada bisikan dari setan. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu dosa, itu ada pikiran di dalam hatinya. Setiap seseorang itu, sebodoh-bodohnya orang, itu pasti ingin berbuat baik. Ya kan? Jadi setiap hari, setiap kali dia itu berbuat kejelekan, berbuat maksiat, dia terkadang ingat, saya sampai kapan akan berbuat dosa terus? Kapan saya mau taubat? Ketika itu, setan berbisik kepadanya, tenang, tenang. Allahu ghafurur rahim. Tenang, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih. Jadi kamu gak usah repot. Udah teruskan aja judimu itu, kata setan. Udah teruskan aja ribamu itu. Udah teruskan aja profesi malingmu itu. Tenang, Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ya, ini bisikan-bisikan setan. Makanya ini termasuk tipuan-tipuan daripada setan. Ya, tipuan-tipuan setan, pinter setan itu. Ya, pinter setan. Makanya tadi dikatakan ciri-cirinya yaitu selalu ditemani oleh setan. Wa yashabuhu, setan selalu menemani kemanapun dia pergi. Dia tidur ditemani, ke WC ditemanin, ke kamar mandi ditemanin. Maka ketika seseorang ngapa-ngapain di WC, itu berarti ditemanin setan. Ke pasar ditemenin. Ya, itu ada dompet jatuh, ambil, kata setan. Ada bisikan, tapi dalam hatinya, jadi kayak di film-film itu kan. Ya, di sebelah kanan malaikat keluar. Malaikatnya keluar. Jangan, haram, haram. Ya, di sebelah di satu sisi kirinya tampil setannya. Ambil aja, tenang. Allahu ghafurur rahim. Gak usah takut, Allah itu maha pengampun. Udah ambil aja. Kesempatan tidak datang dua kali. Udah ambil aja. Ya, ini. Jadi seseorang yang dibenci atau yang dimurkai oleh Allah, diantaranya harta benda yang dia miliki serba haram, atau dia selalu memakan barang yang haram. Kehidupannya itu diberkahi oleh setan. Kemudian teman dekatnya adalah setan. Ya. Terkadang ada yang mendatangi setan. Datang ke mana itu? Datang ke dukun-dukun, datang ke pohon-pohon yang besar. Ada jalan dikasih sesajen. Itu kan pakanannya setan. Ya, kemudian sibuk dengan urusan dunia, kerja terus sampai enggak sholat. Ini ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian selalu ada bisikan-bisikan rayuan setan, ya, yang mengatakan bahwasanya Allah maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. Ya. Kenapa? Karena rayuan tersebut itu agar dia selalu sibuk dengan urusan duniawi. Jadi ketika setan itu mengucapkan, oh tenang, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, akhirnya dia berpikir, oh iya ya, udah teruskan aja. Jadi setan itu pinter, setan itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya Aliyu masa faro ahadun talibal haram, wallahu taala a'lam bisawab. Fa ya rabbi wafiqni bitaqwa, fa ya rabbi irhamni bihusni. Cukup. Ini soalnya ada tamu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.